Tetapi kan bayangkan, lo kok saya kayak nggak dihormati ya? Lo, kenapa? Lo saya jelek-jelek ya pernah presiden lo. Kalian tahu nggak? Kalau cuplikan video barusan sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Video kemarahan Megawati ini menimbulkan beragam reaksi. Ada yang mendukung pernyataannya, namun ada juga yang menyebut ucapan Ketua Umum PDIP itu fitnah. Lalu mana yang benar? Sebelum membongkar kebenarannya, perlu diketahui video itu merupakan pidato kemarahan Megawati terhadap pemerintahan Jokowi yang dinilai telah bertindak semena-mena seperti zaman Orba. Megawati Soekarnoputri jarang sekali tampil ke media dan berbicara banyak setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Lalu pertanyaannya, mengapa kemudian beliau muncul tiba-tiba dan berpidato dengan emosi yang menggebu-gebu, bahkan dalam durasi yang cukup lama? Jika alasannya soal emosi politik yang labil, perlu dicatat bukan tahun ini saja Megawati menghadapi kompetisi persaingan pilpres. Beliau sudah kenyang dengan pengalaman politik. Seharusnya beliau bisa tampil tenang. Dan kenyataannya, tahun ini justru Megawati gelisah. Di sini ada dua faktor yang harus kami bocorkan mengapa Megawati tampil seperti itu. Yang pertama adalah soal ketakutan. Rasa takut muncul karena adanya ancaman yang bersifat bahaya, baik dari aspek fisik, emosional maupun psikologis. Dan ancaman tersebut dapat bersifat nyata atau sekedar fantasi saja. Dalam kasus yang dihadapi Megawati, rasa takut ini lebih condong mengarah ke aspek psikologis dan emosional yang sebenarnya bisa saja tidak jadi kenyataan kalau ia berada dalam lingkungan yang tepat. Lingkungan yang tepat di sini maksudnya adalah orang-orang yang memberikan informasi dan berada di dekat Megawati. Contohnya seperti wakil ketua, Dewan Kehormatan Partai, Majelis Pertimbangan, dan juga para sekjen partai. Masalahnya adalah bagaimana Megawati memfilter dan tidak menelan mentah-mentah informasi yang didapat oleh anggotanya. Ini sangat sulit, karena ini bukan semata tentang pengalaman ilmu politik seseorang, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan kognitif seorang Megawati. Kemampuan kognitif ini berkaitan dengan 5 hal, yaitu memori, attention, bahasa, decision making, dan problem solving. Semakin tua seseorang, semakin kurang kemampuan kognitifnya. Itulah kenapa orang yang sudah lansia akan berperilaku seperti anak kecil. Umumnya penurunan fungsi kognitif ini dimulai pada saat orang tersebut memasuki usia lansia, yaitu 60 tahun ke atas. Sehingga ia membutuhkan teman yang lebih muda untuk membantunya. Masalahnya, sudah benarkah orang-orang yang berada di dalam lingkaran Megawati? Siapa yang bisa memastikan bahwa informasi yang sampai ke telinganya bukanlah berita hoax? Tidak ada jaminan tentunya. Karena justru yang ditunjukkan Megawati saat memimpin Rakornas Relawan Ganjar dan Mahfud adalah pesan kemarahan dan juga trauma. Marah dan trauma itu berkaitan dengan informasi yang masih perlu divalidasi dan kejadian masa lalu yang menyakitkan. Bisa dipastikan Megawati telah menerima informasi yang salah dari orang-orang terdekatnya. Semisal, narasi Megawati yang menyebut pemerintahan Jokowi mirip Orde Baru. Ini hoax. Kenapa begitu? Penyimpangan politik di era Orde Baru muncul mencakup banyak aspek, mulai dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita bahas satu-satu. Mulai dari korupsi. Jadi masalah korupsi ini tidak bisa ditimpakan hanya kepada satu presiden saja. Kenapa demikian? Karena sejak zaman Megawati tindakan korupsi sudah merajalela dilakukan oleh para petinggi negara. Kalau kalian tidak percaya, ini adalah data menteri yang tersandung kasus korupsi sejak era Megawati hingga Jokowi.
Kemudian mengenai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan Jokowi mirip Orba. Apakah itu benar? Mari kita tarik dulu ke masa lalu. Masa Orde Baru dimulai sejak tanggal 11 Maret 1965 hingga 21 Mei 1998. Pemilu pada masa Orba sudah berlangsung selama 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dan dari keenam pemilu tersebut, Presiden Soeharto bersama partainya Golkar selalu menang. Sejak masa pemerintahan Soeharto tersebutlah yang kita kenal sebagai masa Orde Baru. Pada masa Orba, pemilu hanya formalitas. Oleh karena itu sangat tidak setuju ketika Megawati menyamakan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Soeharto. Berikut ini adalah perbedaan signifikan masa Jokowi dan masa Soeharto, sehingga kalian bisa menyimpulkan sendiri apakah tuduhan Megawati itu fakta atau hoax. Pada masa Orba, terdapat fusi partai politik. Tujuannya untuk menstabilkan kondisi politik yang sering guncang pada masa Orba, seperti untuk mempersempit ideologi partai yang dinilai dapat mengancam kedudukan presiden. Sedangkan di era reformasi Jokowi, tidak mengenal yang namanya fusi parpol, melainkan pemilu boleh diikuti oleh banyak partai tanpa takut posisinya terancam. Di era Orde Baru, Golkar selalu menang mutlak karena memiliki kedudukan mayoritas dalam kursi pemerintahan. Sedangkan di era reformasi, partai yang menang harus ditentukan oleh rakyat. Pada masa Orde Baru, kekuatan politik berada di tangan pemerintah. Sementara pada masa reformasi berada di tangan tiap-tiap partai politik. Tentunya masih banyak lagi perbedaan menonjol antara era Orba dengan era reformasi. Intinya, demokrasi pada Orde Baru hanyalah sebuah penipuan, sehingga narasi Megawati kepada Jokowi adalah bentuk penyerangan dan rasa ketakutan. Selain faktor pertama yang kita bahas barusan, faktor kedua yang membuat Megawati gelisah dengan kebijakan politik Jokowi adalah soal pembuktian. Megawati sampai saat ini masih menolak bahwa dominasi partai PDIP selama 10 tahun terakhir bukan karena Jokowi. Sementara di tempat berbeda, kubu Jokowi pun tidak mau selalu diremehkan dan andilnya tidak pernah diapresiasi oleh Megawati. Sehingga kedua sosok ini ngotot ingin membuktikan siapa sebenarnya yang paling berefek pada Pilpres tahun depan. Baik PDIP dan Jokowi memiliki dua gaya politik yang berbeda. Jika PDIP bersama Ganjar terlihat lebih agresif belakangan ini, itu karena mereka mencontohkan Megawati. Dan apabila kalian lihat gaya politik Prabowo Gibran sekarang yang tampil tenang, itu karena mereka mencontohkan Jokowi. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Dan siapa paslon yang kalian pilih? Tulis di kolom komentar ya. And see you next video. Bye bye.